dimulai tanggal 14 sampai 28 Juni 2021 dan juga cpns.kemendikbud.go.id. Kita lihat slide yang pertama. Di sini dituliskan bahwa pengumuman seleksi CPNS itu akan dimulai tanggal 14 sampai 28 Juni 2021. Pengumuman akan dipublikasikan melalui kemendikbud.go.id dan juga cpns.kemendikbud.go.id. Di sini ini udah dipastikan, berarti ini untuk perguruan tinggi atau untuk CPNS dosen ya teman-teman. Aku juga kurang tahu apakah ini file ini benar adanya beritanya. Aku buat video ini tanggal 8, jadi kita lihat aja besok tanggal 14 itu kalau memang ada pembukaan atau pengumuman, ini berarti jadwal di sini bisa kita jadikan sebagai acuan. Tapi kalau tanggal 14 itu tidak ada pembukaan atau tidak ada pengumuman, berarti ini ada perubahan jadwal lagi dari Panselnas. Untuk pendaftaran seleksi CPNS ini dibuka pada 15 Juni sampai dengan 6 Juli 2021. Untuk pendaftaran ini terpusat melalui portal nasional sscsnbkn.go.id. Jadi tetap ya teman-teman, untuk PTN ini dan juga LLDikti juga pendaftarannya sama di sscsn.go.id. Jadi kemungkinan besar jika pengumuman ini benar, maka untuk CPNS yang lainnya juga dibuka pada tanggal dimulai pengumumannya pada tanggal 14 Juni itu. Selanjutnya kita lihat lagi di sini seleksi administrasi itu pada tanggal 16 Juni sampai dengan 13 Juli 2021. Untuk seleksi administrasi di lingkungan PTN dan LLDikti dilakukan di masing-masing unit kerja di bawah koordinator Biro SDM. Verifikasi dilakukan di masing-masing unit kerja. Lalu kita lihat lagi pengumuman hasil seleksi administrasi itu pada tanggal 14 sampai 15 Juli 2021. Untuk pengumuman hasil seleksinya juga dipublikasikan di kemendikbud.go.id dan cpns.kemendikbud.go.id. Dan kemudian yang jadi perhatian juga, ini tulisan yang berwarna merah di bawah, itu tertulis bahwa jadwal dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Panselnas. Jadi jadwal ini masih bisa berubah ya teman-teman. Kalau nanti tanggal 14 tidak ada pengumuman, berarti jadwalnya mundur lagi. Teman-teman masih harus bersabar lagi. Selanjutnya kita lihat slide yang kedua. Oke, kita lihat masa sanggah itu pada tanggal 16 sampai 18 Juli 2021. Nah, peserta yang tidak lulus seleksi administrasi berhak mengajukan sanggah. Tidak diperkenankan mengunggah ulang dokumen persyaratan administrasi. Jadi, teman-teman yang tidak lulus administrasi itu bisa mengajukan sanggah, tapi bukan untuk mengunggah ulang dokumen. Jadi kalau memang dokumen yang diunggah itu salah dan dinyatakan tidak lulus administrasi, itu tidak bisa dirubah lagi teman-teman. Yang bisa disanggah itu apabila dokumennya semua benar tapi teman-teman dinyatakan tidak lulus administrasi, itu baru nanti sanggahan teman-teman akan diterima. Setelah masa sanggah nanti akan ada jawaban masa sanggah administrasi itu pada tanggal 16 sampai 25 Juli 2021. Nah, panitia wajib menanggapi seluruh sanggahan yang diajukan peserta. Jawab sanggah dilakukan dengan cara memverifikasi kembali dokumen yang disampaikan pada saat
pelamaran. Jadi nanti setelah teman-teman mengajukan sanggah, itu nanti panitia akan memeriksa kembali dokumen-dokumen yang teman-teman sanggah itu apakah memang layak untuk diluluskan administrasi atau memang gagal dalam administrasi. Itu akan dicek satu persatu oleh panitia. Dan selanjutnya pengumuman pasca masa sanggah administrasi itu pada tanggal 26 sampai 27 Juli 2021. Jadi panitia wajib mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Pengumuman ini juga dipublikasikan di kemendikbud.go.id dan juga cpns.kemdikbud.go.id. Dan setelah pengumuman pasca masa sanggah, itu akan ada pengumuman lagi daftar peserta, waktu dan tempat SKD. Pengumumannya pada tanggal 3 sampai 5 Agustus 2021. Selanjutnya kita lihat slide yang ketiga. Nah, ini nggak kalah pentingnya nih, yaitu pelaksanaan SKD itu pada tanggal 10 Agustus sampai 18 September 2021. Di sini juga dituliskan kisi-kisi soal SKD, teman-teman. Ada TWK, TIU, dan TKP. Untuk TWK itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Dan untuk TIU itu menilai kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Nah, untuk TWK dan TIU ini sama seperti tahun 2019 kemarin, teman-teman, kisi-kisinya. Aku juga seperti ini kisi-kisinya kemarin. Yang sedikit berbeda ada di tes karakteristik pribadi atau TKP. Ini ada tambahan anti radikalisme ya teman-teman. Kalau tahun 2019 kemarin hanya pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, dan profesionalisme. Nah, kalau sekarang itu ditambahkan dengan anti radikalisme. Lalu pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD itu akan diumumkan pada tanggal 1 sampai 2 Oktober 2021. SKD juga dilaksanakan menggunakan sistem CAT-PKN ya teman-teman seperti tahun kemarin, tahun 2019 kemarin. Untuk lokasi tesnya juga memegang prinsip mendekatkan dengan lokasi domisili peserta mengingat COVID-19 juga belum berakhir dan jumlah peserta SKD yang cukup banyak, maka nanti akan diposisikan lokasi SKD-nya dengan lokasi yang terdekat dengan tempat tinggal peserta. Lalu kita lihat lagi di slide keempat, itu untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB itu pada tanggal 6 Oktober 2021. Untuk peserta yang berhak mengikuti SKB adalah 3 peringkat terbaik pada formasi tersebut yang dinyatakan memenuhi ambang batas SKD. Sama seperti tahun 2019 kemarin. Terus apabila terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama pada 3 komponen subtes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta tersebut diikutkan SKB. Ini maksudnya gimana ya? Oh gini mungkin. Jadi jika hanya ada satu formasi itu kan yang berhak masuk SKB itu 3 orang aja. Tapi kalau ada satu orang lagi yang nilainya sama persis, tidak ada bedanya, maka dia juga berhak ikut ke SKB seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita lihat lagi pengumuman hasil akhir seleksi itu pada tanggal 20 dan 21 November 2021 setelah pembobotan SKD dan SKB. Kemudian ada lagi masa sanggah untuk hasil akhir. Jadi hasil akhir tadi masih kita bisa sanggah kalau misalnya ada yang keliru ya teman-teman. Itu pada tanggal 22 sampai 24 November 2021.
Lalu waktu untuk panitia menjawab sanggah hasil akhir itu dari tanggal 24 November sampai 1 Desember. Kemudian baru pengumuman pasca masa sanggah itu pada tanggal 2 sampai 3 Desember 2021. Dan untuk tahap terakhir yaitu pemberkasan yang kita lakukan adalah pengisian DRH oleh CPNS tanggal 4 sampai 21 Desember 2021, lalu usul penetapan NIP CPNS pada tanggal 16 Desember 2021 sampai 15 Januari 2022. Lalu nanti baru kita menunggu penyerahan SK. Oke, itulah pengumuman yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga rencana jadwal seleksi CASN 2021 ini tidak meleset, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa segera mempersiapkan untuk pendaftaran seleksi administrasi CASN 2021. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.